Harapan satu-satunya dalam hidup adalah Engkau Tuhan. Apa jadinya kami kalau tidak ada Engkau ya Tuhan, yang selalu menopang kami, menolong kami. Pada saat kami mau jatuh, pada saat kami lemah, di situ tangan Tuhan menopang kami. Engkau Allah yang luar biasa, Juru Selamat yang penuh dengan kasih. Tidak ada seorang yang mengasihi diri kami seperti Engkau Tuhan, yang rela mati bagi kami, menanggung segala dosa kami, menanggung segala hukuman kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, tolong kepada kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada hamba-Mu, agar pada saat ini Tuhan, suara Roh Kudus saja yang akan didengar oleh kami semua. Tuhan, ubahlah hidup kami. Kami tidak mau hidup seperti ini terus menerus. Tiap kali kami jatuh di dalam kelemahan dan dosa, kami mohon supaya Tuhan kuatkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan kekuatan yang baru dengan api dari surga Tuhan. Tolong kepada kami supaya jalan kami lurus, jalan kami mengikuti jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kuatkanlah hamba-Mu, kiranya Tuhan sendiri memberikan perlindungan, dan Tuhan sendiri mau menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bicaralah karena kami mau mendengar. Dalam namanya Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Pagi-pagi sudah saya terima gambar yang bagus di WhatsApp saya yang memberikan salam hari Minggu, dan saya merasa begitu tergerak dan berpikir dalam hati, orang ini sungguh menikmati harinya Tuhan. Dan saya harap bahwa ini tidak saja saya rasakan, tetapi saudara semua boleh rasakan betapa indahnya hari ini, harinya Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini tema sama dari pagi sampai malam, yaitu hidup berhikmat, kunci firman, kunci berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hidup yang berhikmat merupakan kunci berkat Tuhan. Apa yang menurut saudara-saudara yang dianggap berkat? Apa yang disebut berkat dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Sebelum saya membaca firman Tuhan, maka saya ingin sedikit menguraikan yang disebut berkat. Banyak orang menganggap berkat itu uang, properti, harta benda, anak banyak, rumah besar. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, yang disebut berkat itu antara lain adalah waktu. Waktu kita berada di sini adalah berkat. Waktu kita bersama dengan kekasih kita, dengan suami kita dan keluarga kita adalah berkat. Waktu kita bisa enjoy musik yang indah, pujian yang indah, itu adalah berkat. Tetapi tiap kesempatan adalah juga berkat. Kalau hari ini saya boleh menolong orang yang sangat susah dalam hidupnya, itu adalah berkat. Amin.
Kalau hari ini seorang yang mau meninggal dunia memanggil dan berkata, tolong doakan aku mau terima Yesus, itu adalah berkat. Kalau kita masih mempunyai pekerjaan, kita tidak nganggur, itu adalah berkat, saudara-saudara. Kalau kita hari ini boleh masak yang enak buat keluarga kita kumpul pada hari Minggu dan menikmati masakan dari sang ibu, dan semua berkata, Mama, Oma, masakannya enak, itu berkat, saudara. Tidak semua orang merasakan ada sesuatu yang memberikan apresiasi kepada dirinya. Saudara-saudara, banyak yang disebut berkat. Karena itu jangan kita hanya mengandalkan kepada uang, kepada properti apa yang kita miliki. Saudara-saudara, pada saat kita bisa bersaksi, menjadi saksinya Yesus, dan kita lapor malam hari kepada Tuhan, kita dapat katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat. Aku boleh menyelamatkan seorang jiwa yang membutuhkan Engkau. Saudara-saudara, dan sekarang kita melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh 1 ayat 6 sampai dengan 13. Ayat boleh ditayangkan 6 sampai 13. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saya berhenti sebentar di sini. Saudaraku, biasanya orang kalau memberikan korban bakaran seperti orang-orang tetangga kita yang pada Idul Adha menyembelih domba atau apa saja, maka yang diberikan oleh Raja Salomo adalah 1000 ekor hewan. Dikatakan di situ 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau saya bertanya kepada anak saya, kamu minta apa dari mama kalau ulang tahun? Pasti mereka bisa memberitahukan sesuatu. Tetapi kalau yang tanya itu presiden, dia berkata, Ibu Mesah, kali ini aku ingat ulang tahunmu, kamu pengennya apa? Maka saking kagetnya mungkin saya akan berkata, saya tidak minta apa-apa. Bapak datang aja di rumah saya, kasih tangan dengan saya rasa sudah luar biasa presiden mau bertemu dengan saya. Tetapi kalau Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, maka yang bisa terjadi adalah dia mau ingat semuanya dan berkata, tunggu dulu Tuhan, saya tulis dulu. Pengennya apa ya? Kalau saudara ditanya begitu, saudara mungkin satu buku udah habis. Ya, satu buku habis ditulisin masih kurang. Karena ada banyak yang kita ingin. Apa jawab Salomo? Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah.
berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Inilah penggenapan dari apa yang kita baca dan dengar sejak awal dari bulan ini. Berkat Tuhan kita akan dapat sebagai tambahan kalau kita cari kerajaan Allah lebih dahulu. Kerajaan Allah termasuk di dalamnya kehendaknya, kebijaksanaannya, kemuliaannya. Salomo tidak minta kekayaan, umur panjang. Karena itu saudara tidak usah nyanyikan itu kepada saya kalau saya ulang tahun umur panjang, selamat umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang boleh-boleh, tetapi kalau jadi jongkok jangan. Nah, Raja Salomo masih muda. Dia tidak minta umur panjang, harta, kekayaan, tetapi apa yang dia minta saudara, kebijaksanaan dan pengertian, hikmat dan pengertian. Kalau pengetahuan aja tidak cukup saudara. Kalau saya tahu ini baik, ini jelek, dan saya tetap melakukan yang jelek, itu bisa. Tetapi kalau hikmat dan pengertian, itu artinya saya tahu hikmat, tahu yang baik dan jelek, dan ada pengertian bahwa saya harus melakukan yang baik. Dan itu dia minta supaya dia bisa menjadi raja yang baik, yang bijaksana, yang bisa memerintah dengan baik. Saudara doakan pemimpin-pemimpin negara ini, supaya mereka bisa berdoa seperti Salomo. Seperti tadi dikatakan, hikmat dan pengertian yang datangnya dari Allah untuk memerintah dengan menghakimi bersama dengan Allah. Saudara-saudara, luar biasa kalau kita mempunyai hikmat dan akibat-akibatnya. Kita membaca di dalam Amsal 3, hari ini kita banyak baca firman Tuhan. Amsal 3 pengertian daripada hikmat. Amsal 3 agak panjang ya, tetapi nanti saudara boleh ulang-ulang lagi supaya ini menjadi favorit Anda. Mungkin seorang bisa membacakan untuk saya di sini. Emi. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Disambung dengan 13 sampai 18.
sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selanjutnya kita membaca Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 6 dan kemudian ayat yang ke-8. Ulangan 28 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih, Am. Saudaraku yang kekasih, lihat betapa dahsyatnya janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Dan siapa umat Tuhan? Yaitu saudara dan saya. Ayat ini tidak ditulis untuk sekedar dibaca, tetapi tidak hanya juga direnungkan, tetapi akan dialami oleh saudara. Saya harap saudara mau mengerti ini. Saudara akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah mengadakan perjanjian berkat dengan manusia. Perjanjian itu terjadi antara dua pihak. Keduanya harus sesuai atau sehati menyepakati sesuatu hal. Jika engkau mendengar suaraku, kata Tuhan. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak dapat mengerti Tuhan. Dan kadang-kadang kita lost control. Seperti Bani Israel yang mendapatkan janji ini dari Tuhan. Tetapi setiap kali mereka jauh dari Tuhan.
Mereka penyembah berhala. Mereka kawin dan mengawinkan anak-anak mereka dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Mereka melakukan perzinahan. Mereka melakukan banyak kekacauan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Sehingga saudara-saudara, di dalam sejarah Israel kita membaca bahwa tidak selamanya keadaan mulus. Israel diserang kanan kiri. Israel disembelih, Israel dibantai, Israel ditawan ke negeri-negeri yang jauh. Israel mengalami luar biasa. Saudara-saudara mungkin dengar tentang Perang Dunia yang kedua, di mana 6 juta orang Yahudi itu telah dibunuh, telah mati, telah disembelih, dimasukkan di dalam ruang-ruang gas, dimatikan tidak semena-mena. Saudara-saudara, mengapa begitu? Karena mereka tidak memegang janji dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menyalahi syarat-syarat dari Tuhan, juga untuk gereja pada zaman sekarang, perjanjian itu akan batal. Dalam hal apa saja Allah tidak dapat memberkati umatnya, saudaraku, bila mereka menyalahgunakan berkat, bila mereka menyalahgunakan uang, mengelolanya dengan salah, atau memperoleh uang dengan melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Berkat itu akan menjadi kutuk dan bahkan kematian. Apa saja. Saudara tahu bahwa kita bisa menghambur-hamburkan uang dan kehabisan dan akhirnya menjadi kutuk kalau kita berjudi. Saudara-saudara, ada orang yang keterikatannya adalah pada judi. Keluarga yang bahagia itu akan hancur karena judi. Ada keluarga-keluarga yang mempunyai banyak aset tapi akhirnya habis sampai tidak ada mempunyai apa-apa. Mungkin kita tidak merasa salah, tetapi ini akan menjadi kutuk dan kematian kita. Menyokok orang untuk dapat keuntungan, pergaulan yang penuh dengan dosa, memiliki banyak bini muda. Mungkin tidak dipikirkan ke situ ya. Tetapi di samping itu mempunyai banyak pria muda, suami muda. Ada juga yang begitu. Yang tua cari yang muda cari yang tua. Seorang anak dulu dari tempat ini berkata, gak apa-apa saya kawin sama empek-empek yang udah tua asal banyak duitnya. Tapi tahu-tahu empeknya mati duluan dari dia, jadi tidak dapat apa-apa. Kalau kita mengingini pernikahan itu menjadi satu aset untuk nanti dapat duit, itu merupakan sesuatu yang akan mematikan kita. Ada modal usaha yang dibenci Allah, usaha apa saja. Saudara tahu, mungkin punya night club, mungkin punya warung germo dan apa saja. Satu ketika untuk satu studi saya harus pergi ke daerah Tanjung Priok. Saya lupa tempatnya namanya, ada yang ingat? Tempat pelacuran yang dahsyat di sana. Untuk tidak ada yang tahu di sini, artinya tidak pernah ke sana. Tetapi yang ada di Bongkaran Tanah Abang itu tempat untuk studi saya, mengadakan satu penelitian juga. Saudaraku, di sana ada banyak anak-anak muda pakai kalung salib lakinya. Tetapi anehnya ketika kami datang di sana mau mengajar mereka sesuatu keterampilan, saya bersama dengan istrinya Bapak Pendeta Yakob Nahuai, dia mengajar facial, potong baju. Anak-anak dari seminari yang melayani di sana mengajar membuat bolu. Dan satu ketika salah seorang dari mereka kedatangan langganannya, bapak-bapak. Dan waktu panggil perempuan ini,
Perempuan ini bilang, nggak ada waktu, lagi belajar bikin kue. Saya senang dengan jawaban itu. Dan dia bertanya kepada Ibu Liliana yang dulu kerja melayani menjadi pekerja di gereja ini. Cici kenapa suka datang kemari ngajar kita? Ya karena kami sayang kepada jiwamu. Cici Kristen ya? Iya. Oh, orang Kristen itu baik ya. Dia berkata, oh orang Kristen itu baik. Waktu saya dengar itu saya jadi malu. Karena beberapa langganannya orang Kristen, saudara. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang uang yang kita terima itu caranya melanggar ketentuan Tuhan. Berkat yang akan menjadi kutuk dan kematian, yaitu tidak saja yang tadi saya katakan dari judi, juga dari perampokan, pencurian, korupsi, kuasa gelap, hubungan perkawinan gelap. Ada seorang yang datang di dalam gereja ini, seorang wanita cantik, rendah hati. Dia berkata, saya datang dari jauh untuk menghindar sesuatu yang tidak baik bagi hidup saya dan anak saya. Oke, saya kira-kira tahu apa yang dia maksud. Nah sekarang ibu pengen lepasnya gimana? Saya kepingin lepas, tapi dia tidak mau melepaskan saya. Oke, kalau begitu ibu sekarang dengan tegas katakan, saya mau berhenti. Dan dia lakukan itu, saudara. Dia lakukan itu, ada keberanian, tetapi masih ada kebaikan dari orang laki itu meninggalkan sesuatu modal kecil supaya dia bisa buka warung. Dan sampai sekarang dia ikut Tuhan dengan setia. Anaknya dulu aktivis di sini di remaja kita. Dan sekarang mungkin dia sudah jadi sarjana. Ada orang yang on time bisa ditarik dari kehidupan seperti itu. Saudara-saudara, ada orang yang mengadakan pemerasan, membungakan uang, menjadi rentenir. Saya rindukan supaya di tempat ini jangan lagi yang menjadi rentenir. Saya ketiban korban dari rentenir itu, saudara-saudara, yang minta perlindungan karena tidak bisa membayar. Makin lama makin banyak yang dia harus bayar. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang mendapat uang dari kuasa kegelapan. Dia terima sesaji, dia membawa sesajian di tempat yang keramat. Ada juga saudara-saudara, mungkin tidak dosa tetapi toh dosa dan merupakan satu kekeliruan di dalam mengelola keuangan yang dapat menghancurkan keluarga-keluarga, rumah tangga. Artikel ini saya ambil dari blognya dari Yeri dan Tricia. Ya, saudara bisa baca kalau saudara nanti tahu blognya. Maka dia menulis sesuatu yang sangat menarik, yaitu yang salah adalah menjaminkan aset ke bank untuk pinjaman tanpa sepengetahuan suami atau istri. Mau kerja, mau punya modal, rumah dijadikan boreh, dijadikan jaminan tanpa pasangan hidupnya tahu. Saudara-saudara, jangan pertaruhkan pernikahan dan keluarga Anda demi suatu peluang investasi yang belum tentu menghasilkan keuntungan. Juga Anda akan kehilangan kepercayaan pasangan Anda sendiri. Saudara-saudara, ini pernah terjadi hamba Tuhan lagi. Karena kebaikan daripada istri hamba Tuhan ini, maka tanpa ketahuan suaminya, dia kasih seluruh surat-surat dari rumahnya yang begitu besar kepada seorang hamba Tuhan lain
yang dia tidak tahu bahwa orang itu tidak benar. Hamba Tuhan bisa jadi orang benar, bisa juga ada yang tidak benar. Karena itu saudara hati-hati. Akhirnya keluarga ini harus keluar dari rumah mereka karena tidak bisa dibayar kembali. Dan sampai di pojok jauh di sana mereka tinggal seluruh keluarga. Dan untung mereka tidak saling menyalahkan. Tetapi istri ini yang meminjamkan uang itu akhirnya meninggal dunia karena stresnya luar biasa. Yang kedua, ada yang mengerahkan semua uang dan aset yang kita miliki untuk sebuah investasi. Apa saja yang ada pada kita diambil, dijual, atau menjadi jaminan untuk satu investasi yang kita belum pernah jalani. Dan akhirnya semuanya habis. Ada yang menarik uang tunai dari kartu kredit untuk modal usaha. Nah, yang gini ini cukup banyak di gereja kita, saudara. Yang nangis, yang ambil uang dari kredit card, bikin rumah, dan akhirnya dia tunjukkan kepada saya ada 6 dari 6 kredit card. Dan dia sendiri pegawai bank. Apa yang saya harus doakan? Minta ampun sama Tuhan, saya belum tahu caranya. Karena itu saya tanyakan kepada orang-orang yang banker di sini, yang kerja di bank, apa yang saya harus lakukan. Memang akhirnya sangat fatal, saudara. Atau pinjam uang saudara atau orang tua untuk investasi yang kita belum kuasai. Ada enggak ya begitu? Ada ya. Yang pinjam uang dari papa, mama, dari keluarga untuk sesuatu yang belum pernah kita jalani dan akhirnya hancur-hancuran semuanya. Mempertaruhkan uang pendidikan anak untuk investasi yang belum kita kuasai. Ada begitu, ya, tabungan buat anak sekolah akhirnya habis. Melakukan investasi risiko tinggi dalam jumlah besar di usia pensiun. Uangnya banyak, dia masuk di dalam satu investasi yang risikonya tinggi, yang pada satu ketika rugi. Siapa mau bayar? Anak-anak atau siapa saja? Saudara-saudara, bahaya besar. Untung saya tidak punya begitu banyak uang. Kalau tidak saya akan merugikan saudara semua. Nagihnya ke saudara semua, kan anak rohani. Nah, saudara-saudara, ada juga yang menutup hutang yang bermasalah di bank dengan mengambil hutang baru yang jumlahnya jauh lebih besar. Gali lubang, tutup lubang, saudara tahu di situ. Sampai mau terbenam sendiri. Di banyak tempat ada, di tempat ini enggak ada ya, yang suka gali lubang, tutup lubang. Nah, saudara-saudara, semua pengelolaan uang seperti ini merupakan kekejian bagi Allah. Allah rindu memberkati anak-anaknya dengan limpah dan benar. Sehingga berkat itu membawa sejahtera di hati dan seluruh keluarga. Hikmat membawa pengenalan akan kehendak Allah. Bukan hanya tahu di pikiran, tetapi pengenalan, pengertian, dan keinginan melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang kita faham Alkitab. Kalau Bible Quiz kita bisa paling menang. Ya. Kalau ada tidak cuma Bible Quiz. Saya pernah mengikuti satu jambore Alkitab. Wah, hebat sekali. Mereka tahu firman Tuhan, tapi untuk melakukannya diperlukan pengertian akan kehendak Allah. Dan itu yang sering tidak ada. Di dalam Amsal 1 ayat 7 tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam Mazmur 2 ayat 6, saudara, sangat indah ayatnya. Tuhanlah yang memberikan hikmat
dari mulutnya dan pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudaraku, prinsip dunia itu yaitu keberhasilan hidup ditentukan oleh diri sendiri atau kekuatan di luarnya, yaitu kekuatan dari kuasa kegelapan. Prinsip Alkitabiah itu seperti apa? Keberhasilan hidup ditentukan oleh Tuhan yang berdaulat. Untuk berhasil, saya harus mengerjakan bagian saya dengan benar, berserah serta mengucap syukur atas segala hal yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membawa saya kepada jalan kesuksesan. Saya ada seperti saya ada sekarang. Saya bisa menulis buku yang tebal tentang hidup saya. Dan di tengah itu saya bisa melihat ada satu benang merah. Benang cintanya Yesus yang telah menuntun saya sampai saat ini ada di sini. Saudara-saudara, tanpa uang saya sendiri, saya harus pernah bertugas di Amerika Selatan, di Amerika Latin, pernah sampai ke Mongolia, sampai tempat-tempat yang aneh di Afrika, di satu tempat yang namanya Senegal untuk mengikuti satu konferensi AIDS. Di Amsterdam mengikuti konferensi AIDS. Saudara-saudara, terlalu banyak. Dan tiket saya itu yang membayar adalah Elizabeth Taylor yang sekarang sudah meninggal dunia. Aneh ya, istri hamba Tuhan dibayari oleh Elizabeth Taylor mengikuti konferensi yang berbicara tentang peranan daripada agama di dalam menanggulangi AIDS. Saudara-saudara, terlalu banyak yang saya bisa ceritakan. Mendapat kesempatan untuk sekolah di Amerika, mendapat kesempatan untuk sekolah di Jepang. Tetapi apa yang saya terima ini tidak bisa semuanya saya ajarkan kepada jemaat. Sebagian adalah untuk membentuk diri saya, mengalami Yesus dari dekat. Ketika saya berada di satu tempat berdoa dan tempat retretnya Billy Graham di North Carolina, yaitu di Amerika Serikat. Saya berada di tempat itu dan pada pagi sekali dalam doa saya, tiba-tiba saya merasa seperti mau melahirkan, rasa sakit di dalam batin saya. Dan kemudian ada suara Mongolia. Setelah selesai, saya berpikir apa artinya. Sampai di Indonesia saya bertanya kepada pendeta Yosia Abdi Saputra, tante ngalamin begini, itu artinya tante harus berangkat ke Mongolia. Caranya bagaimana saya tidak tahu. Itu bulan Mei saudara, tahun 2002. Kemudian bulan Juni pendeta Mesah mendapatkan surat tugas dari Persekutuan Injili se-Asia, meminta supaya pendeta Mesah dan saya berangkat ke Mongolia untuk menatar, memberikan pelatihan pada orang-orang Kristen yang muda di sana. Karena Injil baru masuk kira-kira tahun 90-an. Dan begitu kami berangkat ke sana saudara-saudara. Dan mendapatkan pemimpin dari Evangelical Fellowship itu anak muda 27 tahun. Dipakai untuk Tuhan. Anak 16 tahun masuk sekolah Alkitab, bertiga minta didoakan oleh pendeta Mesah karena mereka ingin menjadi penginjil ke India. Luar biasa pengalaman yang kami dapatkan di sana. Saudara-saudara, itu jalan hidup. Kalau kita serah ke jalan hidup kita kepada Tuhan, Dia yang mengatur semuanya dan akan berbuat yang terbaik. Memberikan hikmat kepada kita apa yang boleh kita jalani dan apa yang tidak boleh kita jalani. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa berkat-berkat Allah
itu sudah disediakan untuk orang yang benar. Di dalam Matius 6 ayat 33 yang kita telah membaca atau dapat khotbahnya 2-3 minggu yang lalu tentang cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka firman Tuhan mengatakan semua perkara segalanya akan dilimpahkan kepadamu. Ada satu keluarga yang mengajarkan hal ini kepada anaknya sejak kecil. Dan sekarang kita mendengar sebentar. Satu keluarga kita juga tepuk tangan di sini. Saudara-saudara, kalau anak-anak kita dari kecil sudah belajar lagu-lagu seperti ini, maka kita akan mengalami sesuatu yang indah. Satu ketika seorang bapak begitu sedih karena ada satu stres dalam keluarga. Anaknya ke sekolah minggu Petamburan. Waktu itu saya masih mahasiswi. Pada saatnya anak ini menyanyikan satu lagu seperti lagu ini. Dan oleh karena itu bapaknya bertobat. Bapaknya bertobat dan setelah itu saya kenal dia sebagai menjadi seorang hamba Tuhan. God will take care of you. Apapun yang saudara alami saat ini, keberatan apa yang paling berat saudara rasakan hari ini, God will take care of you. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 126 ayat 2b, Allah bahkan menyediakan makanan untuk orang yang dicintai selama masih tidur. Selagi kita masih tidur, Bapak di surga sudah siapkan berkatnya. Sama seperti mama-mama di sini, sebelum anak-anak bangun sudah bikin makanan. Sebelum anak-anak berangkat ke sekolah sudah disiapkan. Begitu Bapak kita. Saya tidak hanya menceritakan dongeng, saudara, tapi saya mau tandaskan kepada saudara semuanya. Tidak ada satu yang terluput dari kasih setia dari Tuhan Yesus. He will take care of you. Dia akan memberikan kepada engkau, mempersiapkan berkat untukmu
pada saat engkau masih tidur. Apakah saudara juga begitu penuh perhatian terhadap Tuhan? Dan berkata, sekarang Tuhan, biarlah engkau tidur di buritan dari kapal ini, aku akan menjaga engkau. Kita tidak ada kekuatan menjaga Tuhan, tetapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan, memberikan kepada Dia segalanya yang kita miliki. Saudara-saudara, kesuksesan kita adalah berkat di dalam mengelola. Itu adalah hikmat Tuhan. Pada saat saudara-saudara bisa mengelola dengan sedikit berkat, dengan sedikit modal, saudara bisa mengelola akan menjadi besar. Seperti saya saksikan beberapa kali di tempat ini, 2 keluarga masing-masing dapat 10 liter beras. Yang satu berkata, terima kasih Tuhan, sekian hari habis. Tetapi yang satu itu saudara, ada yang dimasak, berasnya ada yang ditumbuk, ada yang dijual. Dan hari itu dia mulai bikin cara bikang. Orang itu sekarang mempunyai warung, mempunyai restoran maksud saya di Bandung. Dari yang kecil 10 liter beras, bikin cara bikang, dan akhirnya mempunyai warung yang besar. Saudaraku yang kekasih, apa saja yang membuat kita sukses menerima berkat-berkat Tuhan karena kita berhikmat. Maliakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini berkat memberi, saudara. Memberi adalah satu berkat. Memberi tidak merupakan satu kekurangan atau sesuatu yang menjadikan kita minus. Tetapi kalau kita tahu bagaimana kita memberi, kita taruh harta kita itu di dalam kerajaan surga. Dan itu cukup buat Tuhan melihat hatimu yang suka memberi kepada Dia. Lukas 6 ayat 38, berilah maka akan diberi kepadamu takaran yang baik yang dipadatkan. Yang tadi untuk pekerjaan Tuhan, yang satunya lagi berilah pada siapa yang membutuhkan. Engkau memberi, engkau akan diberi takaran yang sampai dipadatkan. Berkat yang lain adalah kalau kita bekerja dengan jujur. Kita bekerja dengan jujur, kalau kita utang, kita kembalikan dengan setia, jangan sampai lupa. Kalau perlu kita katakan, aku mau bekerja sesuatu untukmu. Biarlah aku mengerjakan ini untukmu, untuk membayar utangku. Kalau saudara-saudara pada hari ini masih terlilit utang, ada banyak masalah dalam hidupmu mengenai keuangan, maka perhatikan firman Tuhan ini. Usahakan supaya membayar kembali apa yang kita utang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bergantung kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 8. Orang yang bergantung dari Tuhan pada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup, andalkan Tuhan, jangan otak, jangan ini. Tetapi andalkan Tuhan, maka dia akan beroleh berkat. Berkata-kata, kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan berkat Tuhan. Seperti yang tadi dinyanyikan anak-anak sekolah minggu, carilah dulu kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, dengan bersyukur maka berkat Tuhan itu melimpah. Saya rindu kita mendengarkan anak-anak sekolah minggu menyanyi lagi sekali. Dan setelah itu kita jemaat akan turut menyanyikan lagu. Ya, boleh bawa masuk. Saya harap saudara-saudara bisa mengikuti lagu ini. Dan setelah itu kita akan menyanyikan bersama.
Adik-adik mengerti ya kata-katanya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Dan doakan supaya anak-anak ini nanti bisa merupakan juga paduan suara kidung rohani pada waktu mereka nanti sudah besar, lebih besar, dan mengikuti jalan Tuhan dan mereka diberkati. Mereka menyanyi 2-3 kali. Mana ini pianisnya? Ibu Emi saya ajak ke depan. Habis ini semuanya turut menyanyi. bangkit berdiri. Setelah ini kita bersama-sama menyanyikan. Carilah dahulu kerajaan Allah